Dua proklamator, Soekarno dan Muhammad Hatta, nyaris selalu digambarkan sebagai pasangan sehati sevisi. Namun, perbedaan pandangan politik di antara keduanya juga menjadi catatan yang mewarnai sejarah Indonesia. Pada 1 Desember 1957, keluarlah surat keputusan pemberhentian Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sejak saat itulah, kedua tokoh penting bangsa ini kemudian berpisah. Pengunduran diri Hatta merupakan puncak dari berbagai perbedaan yang tak terdamaikan di antara keduanya. Hubungan yang diwarnai perselisihan, perseteruan dan perbedaan pendapat membuat kedua tokoh ini saling berpisah namun saling menghargai dan menghormati dari kejauhan. Sahabat Suluh Muda, berikut ini kami telah merangkum jejak kisah pertemuan dan perpisahan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Saling mendukung dan mengagumi dari kejauhan. Jauh sebelum pertemuan secara fisik, dua orang anak bangsa yang kala itu terpisah oleh jarak ketika masih muda itu saling memperhatikan, memberi dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing. Suatu ketika, Bung Karno menerima kabar pergerakan Bung Hatta melawan pemerintah Belanda datang dari luar negeri. Ketika itu, Bung Hatta menghadiri kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Jenewa pada 10 Februari 1927. Dalam bukuku Antar ke Gerbang, kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno, diceritakan bahwa Bung Karno mengetahui dan memuji langkah Bung Hatta yang saat itu menerima kabar melalui surat dari seorang kawan di Belanda. Dalam surat itu dikisahkan jalannya kongres dan siapa saja yang datang untuk mewakili bangsa-bangsa terjajah. Bung Hatta saat itu mewakili Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia atau PI, sebuah organisasi yang dipimpinnya sejak 1926. Kehadiran Hatta di kongres itu membawa risiko besar bagi para pengurus PI. Mereka ditangkap pemerintah saat kembali ke Belanda pada 23 September 1927. Kabar ini sampai di telinga Soekarno. Mendengar hal itu, Bung Karno dalam kedudukannya sebagai pimpinan Partai Nasional Indonesia atau PNI kemudian menggalang dukungan bagi para aktivis yang ditahan di Belanda. Sejumlah rapat akbar pun diselenggarakan di berbagai tempat dan daerah di seputar Bandung. Dalam setiap rapat dilakukan pula aksi penggalangan dana untuk Bung Hatta dan kawan-kawan seperjuangan yang tengah ditahan. Bung Hatta bersama rekan-rekannya akhirnya dibebaskan oleh 3 pengacara atas dasar gugatan yang diberi judul Indonesia Free atau Indonesia Merdeka, yang di dalamnya ada tulisan hanya satu tanah yang dapat disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu ialah usahaku. Tak lama setelah Hatta dan kawan-kawan dibebaskan dari tahanan pada 22 Maret 1928, giliran Bung Karno menghadapi masalah dengan penguasa kolonial yang semakin ketat mengawasi kaum pergerakan. Sepak terjang Bung Karno bersama PNI membuatnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk pertama kalinya pada Desember 1929. Kali ini, giliran Bung Hatta memberikan dukungan untuk Bung Karno dan kawan-kawan yang meringkuk dalam sel penjara Bancai sejak 30 September 1929. Dalam buku Muhammad Hatta, Biografi Politik 1990, salah satu bentuk dukungan Hatta kepada Soekarno adalah dengan menulis sebuah artikel yang berjudul The Vernietiging der PNI atau Penghancuran PNI pada 2 Januari 1931. Artikel Bung Hatta itu mengecam jalannya pengadilan yang telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan menghukum Soekarno dan kawan-kawannya. Menurut Hatta, hakim kolonial dalam hal politik bukan menjadi pelayan keadilan, melainkan pelayan kekuasaan. Perselisihan dan perbedaan Soekarno-Hatta. Perselisihan dan perbedaan pertama adalah ketika Soekarno sebagai ketua partai PNI memperoleh vonis paling berat, yakni 4 tahun penjara yang dijalaninya selama di Sukamiskin. Kedudukannya sebagai ketua kemudian digantikan oleh Sartono
yang kemudian membubarkan PNI setelah banding Soekarno dan kawan-kawannya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Hindia Belanda pada 17 April 1931. Sebagian anggota PNI kemudian mendirikan Partai Indonesia atau Partindo pada 1 Mei 1931. Anggota yang tidak setuju dengan pembubaran PNI dan berdirinya Partindo kemudian tergabung dalam PNI baru. Disebut PNI baru karena sebelumnya PNI yang merupakan singkatan dari Partai Nasional Indonesia berubah menjadi Pendidikan Nasional Indonesia. Menurut Hatta, seharusnya nasib partai tidak digantungkan kepada keputusan hakim. Suatu partai seharusnya tidak bergantung pada pemimpinnya, namun pada para kader yang lahir melalui pendidikan yang dilakukan partai. Fokus perhatian Bung Hatta pada pendidikan kader partai menemukan kesamaan dengan garis kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Kemudian Bung Hatta akhirnya menjadi salah satu petinggi dalam PNI baru. Sahabat Suluh Muda, disinilah awal perbedaan Bung Hatta dan Bung Karno. Menurut Bung Karno yang saat itu masih di penjara, seharusnya Bung Hatta memposisikan diri sebagai orang penengah yang mampu mempersatukan perpecahan itu. Dalam buku autobiografi, Bung Karno penyambung lidah rakyat. Ia mengutus Gatot Mangkopraja dan Mas Kun untuk mendamaikan perpecahan. Keduanya dibebaskan dari Sukamiskin beberapa bulan sebelum Soekarno dilepaskan dari tahanan. Namun, Gatot dan Mas Kun gagal menciptakan persatuan di antara kedua pihak yang berselisih. Mas Kun kemudian bergabung dengan PNI baru. Perjumpaan pertama Soekarno-Hatta. Menurut pengakuan Bung Hatta dalam bukunya Untuk Negeriku, sebuah autobiografi, ia berjumpa pertama kali dengan Soekarno di sebuah hotel di Bandung. Kesibukan Hatta setelah kembali dari Belanda membuatnya lupa untuk bertemu Soekarno yang telah bebas kurang lebih 9 bulan. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Soekarno. Setibanya di Bandung, mereka berdua langsung menuju rumah Soekarno di Astana Anyar. Namun, rupanya Bung Karno sedang tidak berada di rumah. Menurut pengakuan Inggit Garnasi dalam bukuku Antar ke Gerbang, suatu sore datang seorang perawakan pendek ke rumah saat mereka sedang pergi. Sang tamu itu adalah Hatta yang meninggalkan pesan untuk menemuinya di Hotel Bunga di Jalan Pos Timur. Kemudian, di malam harinya, Bung Karno bersama Mas Kun datang menemui Bung Hatta. Dalam perjumpaan pertama itu, mereka hanya bercakap masalah biasa, tidak membahas perselisihan antara Partindo dan PNI baru. Kehadiran Haji Usman yang menurut Soekarno sebagai orang luar membuatnya enggan untuk membahas masalah yang serius. Alih-alih Soekarno hanya menceritakan pengalamannya selama di tahanan Sukamiskin. Pembicaraan yang lebih serius baru terjadi pada pertemuan selanjutnya di tanggal 25 September 1932. Menurut Bung Hatta, Bung Karno mengundangnya untuk datang ke rumahnya antara 20 hingga 30 September 1932 pada jam makan siang. Bung Karno juga turut mengundang Sahrir dari PNI baru dan Sertono dari Partindo. Namun, Sahrir memilih tidak hadir dan menyarankan Mas Kun sebagai penggantinya. Pada 25 September 1932, sebelum Hatta datang ke rumah Soekarno, ia terlebih dahulu mampir ke rumah Mas Kun. Namun, Mas Kun menolak untuk ikut datang ke rumah Soekarno. Baik Sahrir maupun Mas Kun berpendapat, pandangan politik PNI baru sudah jelas seperti yang tertuang dalam tulisan Hatta dengan judul Penderitaan Kita. Inti dari tulisan ini adalah pernyataan tegas bahwa PNI baru tidak bergantung pada sosok pemimpin dan lebih mengutamakan pendidikan politik kader dibanding mengadakan rapat-rapat akbar. Pertemuan di rumah Soekarno selepas makan siang itu akhirnya hanya dilakukan 3 orang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta yang mewakili PNI baru, serta Sertono yang saat itu mewakili Partindo. Pertemuan ini kemudian menghasilkan kesepakatan untuk tidak saling menyerang dan masing-masing pihak bergeming pada sikap politiknya.
Puncak konflik Soekarno-Hatta. Nama Soekarno-Hatta adalah yang tertulis dengan tinta emas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebab kedua tokoh inilah yang dinilai militan bersama tokoh-tokoh lainnya dalam membangkitkan semangat revolusi dan pergerakan nasional hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Meski demikian, kedua tokoh ini kerap menunjukkan perbedaan pandangan politik yang tak terelakkan hingga pada 1956 adalah tahun di mana puncaknya konflik antara Soekarno dan Hatta. Saat itu, Bung Karno menawarkan sistem politik baru yang dinamai demokrasi terpimpin. Bung Hatta saat itu menganggap bahwa sistem ini membuat negara tak stabil dan selalu berujung kebuntutan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, semua keputusan akan ditumpukan kepada pemimpin negara. Karenanya, sejak saat itu, Hatta secara terang-terangan beroposisi terhadap Soekarno. Bahkan karena perbedaan politik inilah, Bung Hatta akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, fasilitas pengawalan dan penjagaan rumah tetap didapatkan dari negara. Bung Karno memerintahkan kepada saya agar Bung Hatta tetap dikawal seperti biasa, kata AKBP Manggil Martoyojoyo dalam memuarnya kesaksian tentang Bung Karno. Bung Hatta kemudian berpesan kembali dengan mengatakan agar Bung Karno dijaga baik-baik. Menurut Bung Hatta, Bung Karno adalah pemersatu bangsa Indonesia, tetapi tetap hati-hati kepada orang-orang yang mengelilingi Bung Karno, tulis Manggil. Saat pesan itu disampaikan, Bung Karno mengatakan Bung Hatta adalah seorang proklamator negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden dapat diganti setiap saat menurut kehendak rakyat, tetapi proklamator negara Republik Indonesia tidak dapat diganti oleh siapapun. Maka jagalah Bung Hatta baik-baik sebagai penghormatan bangsa Indonesia kepada Bung Hatta, kata Bung Karno dikutip Mungil. Suatu ketika dalam diskusi mahasiswa, Bung Hatta ditanya mengenai kebijakan Soekarno beberapa waktu terakhir. Bung Hatta yang keluar dari pemerintahan lantaran kecewa, namun sama sekali tak merendahkan Bung Karno. Ia mengatakan kepada ribuan mahasiswa itu bahwa baik buruknya Bung Karno, beliau adalah presiden saya. Begitupun saat Bung Karno jatuh sakit di akhir periode 1960-an, Bung Hatta kemudian menggantikan Soekarno menjadi wakil pernikahan Guntur Soekarno Putra. Momen haru juga terjadi pada akhir hayat Soekarno. Dalam buku Bung Karno, The Untold Stories, mencatat pada 16 Juni 1970, Bung Hatta sempat mengunjungi sahabatnya yang terbujur lemas di tempat tidur. Tak lama usai datang, Bung Karno sempat menyapanya. "Hatta, apakah kau di sini?" ucap Soekarno dari atas tempat tidur. Sembari mengangguk perlahan, Hatta menjawab, "Ya, aku di sini. Bagaimana keadaanmu, Nok?" "Keadaanku baik," jawab Soekarno sambil menggenggam erat tangan Soekarno. Hatta tersenyum dan tak kuasa menahan tangis. 5 hari kemudian, Soekarno meninggal dunia. Lalu Bung Hatta menyusul 10 tahun setelahnya. Sahabat suluh muda, meski sering bertolak belakang dalam urusan politik, Soekarno dan Hatta tetap saling memiliki rasa hormat satu sama lain sebagai personal. Bagi Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, politik adalah jalan untuk mewujudkan idealisme. Karena itu, keduanya kerap berdebat bahkan hingga ketika sudah sama-sama tak muda. Namun, bagi keduanya, politik tak boleh memasuki ranah kehidupan pribadi. Maka, meski perdebatan kerap mewarnai perjalanan keduanya dalam kehidupan bernegara, hubungan pribadi dan keluarga Bung Karno dan Bung Hatta selalu berjalan harmonis penuh kehangatan. Persahabatan keduanya merupakan kisah manis dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.